Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yaitu masih pembahasan kaidah hafaz ya. Ini buku yang kami tulis yaitu anak saya, dan murojaah tentunya diteliti lagi oleh saya ya. Dan ini daftar isinya ya, yaitu kita akan belajar yang nomor 16 yaitu halaman 50 tentang cara membaca riwayat Hafs jalur Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr. Karena apa? Karena riwayat inilah yang dipakai oleh orang Indonesia, yaitu jalur riwayat Hafs ya. Riwayat Hafs memakai dua jalur yang dipakai di Indonesia, yaitu jalur Syatibiyah yang mat wajib mutasilnya 4 atau 5 harokat. Yang mat jaiz munfasilnya dibaca 4 atau 5 harokat. Sedangkan jalur Thayyibatun Nasr mat jaiz munfasilnya dibaca 2 harokat. Inilah yang akan kita bahas di sini ya. Jadi dua jalur tersebut berbeda ya. Dua jalur tersebut berbeda. Tentunya banyak di ayat-ayat yang lain ya, banyak di ayat-ayat yang berbeda juga cara bacanya. Jadi selama ini banyak sekali orang Indonesia, termasuk saya juga dulu ya, waktu belum tahu itu, kalau mat jaiz dibaca 2 harokat dikirain sama seperti bacaan yang dibaca mat jaiznya 4 atau 5 harokat gitu. Ternyata ada di beberapa ayat yang harus berbeda cara bacanya. Jadi salah kalau cara bacanya itu sama dengan antara jalur Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr. Ya, ini penting sekali ya kita bahas. Banyak yang belum tahu tentang kaidah sanad hafaz ini walaupun sudah punya sanadnya gitu. Ya, jadi kita mungkinkan ya, kita pahami benar-benar mendalam untuk riwayat Hafs ini. Kita baca ya satu persatu, yaitu bisa dibilang ayat goribah. Karena apa? Ayat asing. Maksudnya adalah ayat-ayat yang berbeda saat membacanya, tidak seperti yang tertulis di mushaf gitu. Misalnya kan majreha ya, majroha menjadi majreha cara bacanya. Ya, dan riwayat-riwayat lain tentunya yang dia memakai jalur Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr. Perbedaannya apa? Kita lihat. Di dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dan cara membacanya. Bacaan ayat Al-Quran yang sangat perlu diketahui dari riwayat Hafs an Asim ya, dari Imam Asim ya. Imam Asim adalah guru, lalu muridnya namanya Imam Hafs gitu ya. Dari jalur Syatibiyah. Kalau dari jalur Syatibiyah mat jaiz munfasilnya dibaca 4 atau 5 harokat. Dengan perbedaan yang riwayat Hafs jalur Thayyibatun Nasr, yaitu mat jaiznya dibaca 2 harokat. Ini adalah untuk yang mat jaiz dibaca 2 harokat jalur Thayyibatun Nasr. Ini adalah jalur dari Imam Fil gitu ya. Jalur dari Imam Fil. Ya, kita lihat di sini. Di sini kita akan jelaskan langsung perbedaan dan persamaan antara riwayat Hafs jalur Syatibiyah dengan jalur Thayyibatun Nasr. Ada 15 poin persamaan bacanya dan perbedaan bacanya yang perlu diperhatikan. Jadi ada 15 perbedaan ternyata ya. Ada 15 perbedaan antara bacaan jalur Syatibiyah dengan jalur Thayyibatun Nasr. Di sini kami tandain warna merah untuk apa ya? Yang tidak diberikan keterangan Thayyibatun Nasr, yaitu tulisan berwarna merah ya. Jadi untuk yang jalur Thayyibatun Nasr tulisannya kami warnain merah ya, untuk yang Thayyibatun Nasr.
Ini ya. Ini adalah yang Thayyibatun Nasrnya. Untuk yang hitam berarti riwayat Syatibiyah. Jadi langsung dibedakan di sini. Diulang ya. Ini adalah jalur Syatibiyah yang diwarnain hitam, dan yang diwarnain merah adalah jalur Thayyibatun Nasr. Biar terlihat langsung bedanya. Gitu ya. Kita lihat yaitu perbedaan pertama. Poin nomor 1 perbedaannya yaitu pada Al-Baqarah ayat 245 dan Al-A'raf ayat 69 pada kata bastoh ya dibaca dengan sin. Untuk riwayat siapa? Riwayat Syatibiyah. Bastoh gitu ya jadinya. Di 2 ayat tersebut ya. Jadi hati-hati karena berbeda dengan riwayat yang Thayyibatun Nasr ini. Thayyibatun Nasr dibacanya apa? Dibacanya sod. Ya, menjadi bas ya. Bastoh ya, bastoh pakai sod. Gitu. Jadi berbeda kan? Jadi kalau baca mad jaiz munfasilnya 2 harokat, dibacanya dengan sod. Gitu. Lalu berikutnya adalah kata al-musaytirun. Ya. Diatur ayat 37. Untuk jalur Syatibiyah ya. Untuk jalur Syatibiyah boleh dibaca dengan sod, boleh dengan musaytirun, boleh dengan sin, musaytirun. Itu riwayat yang jalur Syatibiyah. Ya. Tetapi di sini sod lebih didahulukan gitu. Jadi kalau riwayat Syatibiyah itu pada kata ini dia sod lebih didahulukan. Nah, untuk riwayat yang jalur Thayyibatun Nasr dibacanya dengan sin saja. Kalau Syatibiyah kan dibaca 2 ya, boleh sin, boleh sod. Tapi kalau Thayyibatun Nasr yang mad jaiznya dibaca 2 harokat, dibaca hanya sin saja untuk musaytirun gitu. Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah poin ketiga ya, perbedaan ketiga antara jalur Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr yaitu pada Hud. Tapi di sini tidak ada perbedaan ya, karena di sini nggak ada warna merah. Ya, tidak saya warnain merah, berarti artinya poin nomor 3 ini yaitu pada kata majreha, sama-sama untuk 2 jalur tersebut baik Syatibiyah maupun Thayyibatun Nasr dibaca imalah ya, majreha gitu kan. Ya, sama ya. Roknya dibaca tipis, majere. Jangan majore, jangan gitu, tapi majere tipis ya. Nah, untuk riwayat poin nomor 4 sekarang. Poin nomor 4 yaitu pada Yusuf ayat 11 ya. Pada surat Yusuf ayat 11 pada kata la ta'manna di sini ada merah-merahnya. Artinya antara riwayat Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr berbeda sedikit ya. Atau berbeda lah ya, karena saya tulis merah. Yaitu pada la ta'manna ya. Dibaca dengan 2 cara di riwayat Syatibiyah ya. Di riwayat Syatibiyah dibaca 2 cara yaitu dengan ikhtilas ya. Ikhtilas adalah membaca sebagian besar harokat, yaitu ikhtilas itu membaca berapa? 2/3 harokat. Nu-nya asalnya kan la ta'manna, itu asalnya adalah la ta'manuna gitu kan, nuna. Nah, nu di situ nu domah dibaca dengan 2/3 harokat, namanya ikhtilas karena dia posisinya adalah saat wasol. Di dalam ilmu qiraat kalau
nun domah seperti itu ya, dibaca yang kurang dari 1 harokat. Di dalam ilmu qiraat kalau saat wasol namanya ikhtilas bukan raum. Karena raum itu hanya terjadi saat waqaf. Adapun kalau saat wasol disebut ikhtilas. Itu perbedaan antara raum dengan ikhtilas. Karena ada yang menamakan raum. Padahal kalau di dalam ilmu qiraat istilahnya adalah ikhtilas bukan raum. Nah, nu-nya di sini dibaca 2/3 harokat kalau ikhtilas. Maka nu-nya agak cepat ya. La ta manuna gitu. La ta manuna. Nu-nya agak cepat di dalam membacanya. Ini yang disebut dengan ikhtilas ya. Jadi bukan raum namanya. Raum hanya terjadi saat waqaf dan dibaca berapa kalau raum? Raum dibaca 1/3 harokat. Itu di dalam ilmu qiraat ya atau ilmu Al-Qur'an. Kalau ikhtilas dibaca 2/3 harokat. Lalu sekarang kita ke ismam. Ya, ismam. Jadi di riwayat Satibiyah boleh dibaca 2 cara. Cara yang kedua adalah dengan ismam. Ismam kita tahu yaitu membaca nu-nya di situ ya menjadi tasydid, jadi seperti ini kalau di Al-Qur'an Utsmani ya, menjadi nun tasydid. Nah, asalnya kan nuna gitu kan, asalnya nu-nya domah gitu kan. Nu-nya domah dan fathah lalu digabung menjadi tasydid. Maka untuk mengucapkan nu domah tersebut diisyaratkan dengan bibir monyong saja. Tidak diucapkan seperti ismam, ikhtilas tadi ya. Kalau ikhtilas tadi kan nu gitu ya, tapi 2/3 harokat. Tapi kalau ismam hanya isyarat bibir monyong tanpa mengucapkan gitu. Jadi pada saat didengungkan kita monyongkan bibir kita sepanjang dengung tersebut ya, lalu baru mengucapkan na tipis gitu. La ta manna gitu ya. Itu ismam. Ya, prakteknya bisa dilihat di video saya di YouTube ada ya, cara ismam. Nah, sekarang perbedaannya dengan riwayat Thayyibatun Nasr apa? Yaitu kalau riwayat Thayyibatun Nasr dibaca ismam saja, yaitu yang monyong saja. Tidak dibaca ikhtilas ya, ikhtilasnya tidak ada. Itu perbedaan antara Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr di Yusuf ayat 11. Lalu sekarang ke poin nomor 5. Poin nomor 5 ini antara jalur Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr sama ya, untuk Fusilat ayat 44 dibaca dengan tashil gitu kan. Tashil itu memudahkan dalam membaca ya, karena orang Arab itu agak susah kalau baca jamiu. Maka dimudahkan dengan hamzah kedua dibaca antara hamzah dan alif mad. Menjadi gitu ya. Jangan lupa berarti senyum, huruf tipis. Gitu ya. Jamiu wa arabi gitu ya. Itu tashil. Jadi dua riwayat ini sama cara bacanya untuk Fusilat ayat 44. Poin nomor 6 juga antara Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr sama, karena di sini nggak ada warna merah ya. Artinya berarti sama. Hujurat ayat 11 bi'sal ismu dibaca dengan bi'salismu gitu kan. Yaitu nakal namanya ya. Di Hujurat ayat 11 itu bacaan nakal, memindah gitu ya. Bi'sal ismu harokat i dipindah ke lam menjadi bi'salismu, hamzahnya dihilangkan. Itu cara nakal. Nah, kalau mau iktibari namanya, ibtida saat ujian, guru menguji murid, kalau disuruh ibtida atau memulai dari kata al-ismu bagaimana, yaitu
dengan dua cara, yaitu bisa dengan lismu, bisa dengan alismu. Ya, ini juga hanya dalam rangka menguji murid gitu. Tidak dibaca seperti bacaan biasa ya. Hanya dalam rangka menguji saat ibtida dari al-ismu atau lismu. Nomor 7 yaitu bab saktah. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini saktah ada dua macam ya. Yaitu ada saktah wajib dan saktah jaiz atau boleh ya. Saktah yaitu berhenti sebentar tanpa nafas ya, jangan buru-buru ya, jadi berhenti sebentar. Contohnya, bukan contoh ya, saktah yang wajib itu ada 4 di riwayat Hafiz. Nah, untuk saktah ini baik riwayat Syatibiyah maupun Thayyibatun Nasr cara bacanya sama ya, tidak ada perbedaan. Gitu. Nah, di situ berarti kita udah tahu ya cara baca sakta, misalnya pada surat Al-Mutaffifin ya, juz 30 yang kita sering baca. Kallabal rona gitu ya. Kallabal rona. Ya, kalau mau bentuk video bisa dilihat video saya yang edisi tajwid bab saktah, tentunya ada pembahasannya ya, memakai talaki video saya. Ya, kalau ini sengaja nggak pakai video agar lebih konsentrasi di materi ya, karena materinya agak rumit. Ya, dibaca wajib saktah ketika wasol ya, dan tanda saktah di Al-Qur'annya kadang sakataha, kadang sakata, kadang sin doang. Nah, di Mushaf Utsmani sin doang biasanya ya. Seperti itu. Lalu saktah juga ada yang saktah jaiz. Saktah jaiz adalah di surat saktah antara menyambung Anfal dengan At-Taubah, karena di situ tidak ada basmalahnya ya kalau menyambung akhir surat Anfal dengan At-Taubah, yaitu innallaha bikulli syai'in alim. Maka pada saat saktah, rumus dalam mensaktah di dalam menyambung ayat atau kata, maka di sini alimnya dia di wakof biasa, disukun ya, terus tanpa napas gitu, alim ya, jadi bukan alimun, bukan gitu, tapi mimnya disukun seperti kita wakof biasa ya, alim ya, baru baro gitu kan, alim baro gitu ya, alim baro, segitu panjang nahan nafasnya ya, jangan cepet-cepet. Saktah pada huruf saktah pada huruf H dari lafaz maliyah di surat Al-Haqqah ayat 28 ke 29 ya. Maliyah halaka, ini adalah saktah jaiz ya, kalau di wasol baru saktah gitu. Maliyah halaka ya, maliyah halaka. Kalau mau menyambung ayat 28 ke 29, ayat 28 akhirnya adalah kata maliyah, lalu ayat 29 awalnya adalah halaka, maliyah halaka gitu. 8. Untuk poin 8 ada perbedaan ya antara jalur Syatibiyah dengan Thayyibatun Nasr, yaitu pada Ar-Rum ayat 54 pada kata do'fin. Di dalam satu ayat tersebut ada 3 kata berurutan, yaitu do'fin, do'fin, dan do'fan gitu ya. Huruf dot ya, huruf dot boleh dibaca dengan 2 cara ya. Di riwayat siapa? Syatibiyah. Di riwayat Syatibiyah, kata do'fin ini huruf dotnya boleh dengan fathah, yaitu do'fin, boleh dengan do'fin dengan do' dhammah. Nah,
Di sini ada keterangannya, harokat fathah lebih didahulukan dalam riwayat Hafiz ya. Harokat fathahnya lebih didahulukan, yaitu dha'fin gitu. Nah, pada jalur Thayyibatun Nasr ya berbeda dengan jalur Satibiyah ya. Pada jalur Thayyibatun Nasr dibaca fathah saja, yaitu dha ya. Tidak dibaca doma. Itu perbedaannya dengan riwayat jalur Thayyibatun Nasr. Lalu poin nomor 9 yaitu tentang sifrul mustadir, yaitu sama ya antara jalur Satibiyah dengan Thayyibatun Nasr, itu sama cara bacanya ya, nggak ada perbedaan. Kita lihat di sini sifrul mustadir itu apa? Yaitu yang tanda bulat, tanda bulat sempurna ya. Tanda bulat sempurna itu adalah namanya sifrul mustadir. Biasanya ditandain dengan alif, terus di atasnya ada bulat kecil, atau di atas wawu atau di atas ya gitu, yang menandakan tidak dibaca saat wasol maupun waqaf. Contoh pada kata wasamuda fama, kalau di wasol alifnya tidak dibaca ya. Pada kata daknya di situ kan ada alifnya ya, tidak dibaca gitu. Menjadi wasamuda fama. Nah, pada saat waqaf pun seperti itu, tidak dibaca. Kalau kita mau waqaf dari wasamud ya, maka jangan wasamuda, jangan gitu, tapi tetap wasamud, karena di situ sifrul mustadir, bulat sempurna. Ya, sifru itu kan 0 gitu ya. Mustadir itu bulat gitu kan. Jadi sifrul itu 0, mustadir itu lingkaran atau bulat. Berarti maksudnya 0 bulat sempurna gitu. Karena nanti yang poin 21 itu namanya sifrul mustatil, bulat lonjong. Sifru itu 0, mustatil itu lonjong gitu. Ya. Jadi agak lonjong kalau yang poin 21 nolnya gitu, bulatannya. Ya, jadi pada nomor 9 ini hanya salah satu contoh saja yang wasamud ya. Kalau di Al-Qur'an banyak ya tanda bulat sempurna kayak gini gitu. Ya, jadi untuk poin nomor 9 sama ya antara jalur Satibiyah dengan Thayyibatun Nasr. Lalu berikutnya adalah poin 21. Yaitu kita baca dulu ya. Namanya sifrul mustatil, yaitu bulat lonjong. Ya, berikut gambar keterangan bacaan Syatibiyah poin nomor 10 sampai 11 10 sampai 14 ya. Maaf. Ini berarti nomor 10 ya, bukan nomor 21. Ini salah ya, salah ketik. Ini adalah poin nomor 10 untuk sifrul mustatil, karena ini kan nomor 9. Gitu ya. Kita lihat di bawahnya salah ketik enggak? Ya, ini salah ketik ya. Ya, untuk sifrul mustatil ya, di poin 10 namanya sifrul, pembahasan sifrul mustatil ya. Ini ya, yaitu huruf alif yang di atasnya ada bulatan lonjong, tuh bulatnya lonjong ya, untuk namanya sifrul mustatil. Dibaca ketika waqaf. Jadi kalau waqaf dibaca. Jadi nanti hati-hati saat membaca Al-Insan ayat 15. Karena di situ ada bulat lonjongnya. Artinya saat waqaf pada akhir ayat 15 dibaca, alifnya dibaca walaupun ada bulatannya ya. Jangan sampai salah, jangan qawarir, jangan gitu. Tapi dibacanya menjadi
dibaca ketika waqaf, qawariro gitu. Ya, jangan qawarir saat waqaf, tapi qawariro, karena ini ngepasin pas banget saat waqaf di akhir ayat. Kalau yang nggak tahu bisa salah baca, dikirain kalau ada bulat kayak gini berarti kan alifnya nggak dibaca, maka qawarir, salah ya, harusnya qawariro gitu saat waqaf ya. Namanya sifrul mustatil ya, ini nggak dinamain ya, tadi udah dikasih keterangan di atas ya, sifrul mustatil, poin nomor 10. Dan tidak dibaca ketika wasol, jadi ketika wasol tidak dibaca gitu ya. Ya, hal tersebut terdapat pada 7 lafaz ya. Ya, hanya terdapat pada 7 lafaz. Kalau tadi sifrul mustadir kan banyak di Al-Qur'an, banyak. Tapi kalau sifrul mustatil, bulat lonjong, ada hanya pada 7 ya, hanya pada 7 ayat ini. Yang pertama adalah Al-Kahfi, ya ini bisa dilihat Al-Kahfi, Al-Ahzab, lalu Al-Ahzab ayat 10, Al-Insan, Ahzab ayat 66, Insan. Pokoknya yang harus dihafal yang Al-Insan ya, karena di situ bisa salah dalam baca. Kalau yang lain itu biasanya benar di dalam membaca karena posisinya dia di wasol. Karena kan kaidahnya kalau wasol tidak dibaca gitu, seperti sifrul mustadir jadinya. Makanya kalau wasol itu biasanya selamat di dalam membaca. Tapi kalau saat waqaf bisa salah. Al-Insan ayat 15 bisa salah. Harusnya apa? Qawariro saat waqaf ya. Nah, di sini pada Al-Kahfi ayat 34, setiap lafaz ana dalam Al-Qur'an ya, di sini kan ana aktsaru minka malau gitu ya. Lafaz ana di sini dibaca seperti penjelasan di atas. Karena ana di sini ada buletannya, berarti saat wasol tidak dibaca. Kecuali pada 3 ayat ini ya. Sebenarnya nggak usah dihafal, nggak apa-apa, karena di Al-Qur'an juga dia nggak ada tanda bulat, nggak ada tanda bulat kecilnya. Otomatis kalau nggak ada tanda bulatnya ya kita panjangkan seperti tulisan biasanya ya, seperti di tulisannya wa anasi gitu, wa anasiya gitu, man anaba wa anabu, itu secara logikanya gitu. Kalau nggak ada bulatannya kan berarti dibaca alifnya. Walaupun di sini dari segi bahasa Arab itu ada alasannya. Kenapa? Karena lafaz ana di sini dia adalah bukan artinya saya. Kalau ini kan ana aktsaru minka malau, artinya saya lebih banyak dari kamu hartanya. Gitu ya. Harta saya lebih banyak dari hartamu gitu. Ana di sini artinya saya. Tapi kalau anasia, anaba, anabu itu artinya bukan saya, tapi artinya adalah kata kerja di sini. Anasia ya adalah artinya lupa. Anasia gitu. Nasia, lupa ya. Anaba artinya bertaubat atau kembali ya. Anabu juga sama, taubat artinya. Jadi kata kerja di sini bukan maknanya adalah saya gitu. Nah, berikutnya keterangan di sini pada lafaz salasil ya, yaitu di mana salasil itu di Al-Insan ayat 4 ya. Ketika waqaf dibaca dengan 2 cara ya. Ketika waqaf dibaca dengan 2 cara. Ini adalah riwayat Syatibiyah ya. Dibaca dengan 2 cara ketika waqaf, yaitu menetapkan alif kalau saat waqaf pada salasil, berarti salasila gitu. Atau dibuang alifnya menjadi salasil ya. Jadi khusus untuk salasila di sini boleh dengan 2 cara saat waqaf. Tapi biasanya kita wasol di situ. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin teori ini. Karena kita biasanya benar di dalam membaca, kecuali Al-Insan yang harus kita perhatikan.
karena biasanya bisa salah dalam membaca ya, gitu. Nah, apakah ada perbedaan tentang poin nomor 10 atau sifrul mustatil ini? Ada ya, dengan perbedaan dengan jalur Thayyibatun Nasr. Perbedaannya di sini nih ya. Perbedaan jalurnya yaitu saya tulis di sini ya. Poin nomor 10 pada Thayyibatun Nasr lafaz salasil ya, dibacanya yaitu alif tidak dibaca saat waqaf. Ya, jadi kalau tadi kan riwayat Satibiyah pada kata salasil pada kata salasil kalau waqaf dibaca dengan dua cara. Bisa salah asila dengan salah asil gitu kan. Adapun kalau riwayat Thayyibatun Nasr pada kata salasil saat waqaf alifnya tidak dibaca, hanya satu wajah dalam Thayyibatun Nasr ya, yaitu saat waqaf menjadi salasil gitu. Ya, itu perbedaan antara jalur Satibiyah dengan Thayyibatun Nasr pada sifrul mustatil, yaitu pada lafaz salasilnya. Adapun di kata yang lain sama gitu ya. Lalu berikutnya kita kembali ke poin 11. Tapi nanti saya lanjutkan lagi ya, karena ini sudah banyak durasi videonya. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi dari poin 11 sampai 15 ya. Jadi ada 15 poin gitu yang harus kita bahas tentang persamaan dan perbedaan jalur Satibiyah dengan Thayyibatun Nasr. Ya, kita lanjutkan di video berikutnya. Barakallahu fiik.